Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nathan Brand Lesmana dari Kan02 dengan NIM 182233032. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi sistem multimedia mengenai sampling dan rekonstruksi sinyal. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, pertama-tama mengenai pengertian apa itu sinyal. Sinyal adalah sebuah tuh bentuk representasi dari informasi dalam bentuk gelombang ataupun data yang dapat dikirim, diterima, dan diproses oleh suatu sistem. Sinyal sendiri banyak rupanya, bisa berupa tegangan listrik, gelombang suara, cahaya, atau data biner, tergantung pada sistem yang kita gunakan. Nah, sinyal umumnya digunakan dalam komunikasi, pemrosesan data, sistem kontrol, perangkat elektronik, dan lain-lainnya. Berdasarkan sifatnya, sinyal itu dibagi dua. Yang pertama sinyal analog dan sinyal digital. Nah, yang pertama, ini di sini tertera perbedaan antara sinyal analog dan sinyal digital. Pertama dari definisinya, sinyal analog adalah sinyal yang kontinu. Bisa dilihat dari sini, di gambar ini, sinyal ini kontinu karena tidak terpisah-pisah di sini. Lanjut terus. Yang memiliki nilai berapa saja dalam rentang waktu tertentu. Nah, jadi di sini ada bagian atasnya juga amplitudo, dan di bagian kanannya adalah waktu. Nah, sedangkan sinyal digital ini berbentuk diskrit. Bisa dilihat seperti gambar di bawah. Dia tidak memiliki nilai yang lanjut terus seperti yang analog di sini, melainkan dapat dipisah menjadi beberapa titik seperti ini, yang juga biasa direpresentasikan dalam bentuk biner atau nol atau satu. Nah, sinyal digital ini tidak direpresentasikan dengan amplitude seperti ini karena nilainya adalah nol karena tidak berubah seiring berjalannya waktu. Selanjutnya bentuk gelombang. Bentuk gelombangnya kalau sinyal analog itu seperti sinusoidal seperti ini. Sedangkan yang sinyal digital seperti gelombang diskrit seperti pulsa kotak seperti ini. Terus representasi matematis, sinyal analog memiliki representasi xt dengan t-nya kontinu, waktu kontinu, sedangkan sinyal diskrit memiliki bentuk xn dengan n diskrit. Nah, contohnya juga banyak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam sinyal analog itu adalah suara manusia, suhu, sinyal radio, sinyal televisi, dan lain-lain. Sedangkan sinyal digital, contohnya data komputer, CD, DVD, sinyal WiFi, dan komunikasi digital. Nah, setelah membahas sinyal, mari kita akan lanjut ke topik utama pada hari ini, yaitu sampling, rekonstruksi, dan implementasi elektronik. Pertama ada sampling, yaitu proses perubahan sinyal kontinu menjadi diskrit, lalu rekonstruksi, mengembalikan sinyal menjadi bentuk semula, dan implementasinya di perangkat DAC dan ADC. Oke, pertama-tama adalah proses sampling, yaitu proses perubahan sinyal kontinu menjadi diskrit. Sampling adalah proses mengambil nilai dari sinyal analog secara periodik untuk diubah menjadi sinyal diskrit dalam waktu. Nah, inilah langkah pertama dalam konversi sinyal DAC menjadi ADC. Nah, dalam sampling, sinyal kontinu ini atau XT diambil pada interval waktu tetap atau TS di sini untuk menghasilkan sinyal diskrit atau yang dinamakan dengan XN. Tadi sudah dijelaskan. Nah, secara matematis sampling juga dapat dituliskan seperti ini. Itu XN sama dengan X kali NTS. Dengan XN itu nilai sampel ke N, XT adalah nilai sinyal analog asli, dan TS periode sampling atau jarak antar sampling dalam detik. Seperti ini. Next, kita lanjut ke jenis-jenis sampling. Ada tiga secara umum jenis sampling. Yang pertama ada ideal sampling atau disebut impulse sampling. Nah, ini menggunakan fungsi delta Dirac untuk mengambil sampel sinyal tanpa kehilangan suatu informasi. Nah, sayangnya sinyal ini karena sangat sulit, hanya bisa dilakukan secara teoritis. Nah, selanjutnya natural sampling. Dan sinyal analog yaitu sinyal analog yang dikalikan dengan fungsi pulsa periodik. Sinyal ini digunakan juga dalam sistem elektronik nyata karena lebih mudah untuk diimplementasikan. Selanjutnya ada flat top sampling. Itu mirip dengan natural sampling juga, tapi sinyal dipegang pada nilai konstan selama durasi tertentu melakukan dengan sampel and hold circuit. Sering digunakan dalam sinyal ADC karena lebih stabil. Nah, sayangnya dalam proses sampling, terkadang terjadi beberapa masalah. Nah, yang pertama, ada aliasing. Menurut teori Mannish-Questioning, agar sinyal asli dapat direkonstruksi tanpa distorsi, frekuensi samplingnya harus lebih besar atau sama dengan dua kali frekuensi dari maksimum sinyal. Nah, jika hal ini tidak dipenuhi, maka akan terjadi suatu permasalahan yang disebut aliasing. Nah, bisa lihat ilustrasinya di sini. Nah, kalau dia frekuensinya tidak tepat di sini, maka sinyalnya tidak dapat direkonstruksi dengan benar karena sampel tidak cukup untuk menangkap informasi dari frekuensi tinggi. Nah, hal ini dapat diatasi nanti dengan menggunakan filter low pass sebelum sampling atau disebut anti-aliasing filter. Selanjutnya juga ada masalah lain disebut jitter, yaitu ketidakstabilan dalam waktu sampling yang menyebabkan distorsi sinyal. Bisa digulangin juga dengan clock yang presisi dalam ADC. Bisa lihat ilustrasinya di sini. Jitternya terjadi ketika ada short term timing variation dari posisi idealnya. Nah, ini ciri-cirinya ada periodical, lebih besar sama dengan 10
hertz disebut jitter, sedangkan lebih kecil disebut wonder. Yang terakhir ada quantization error, yaitu kesalahan akibat pembulatan nilai ke level discrete. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, dari grafik yang seharusnya seperti ini, ada kesalahan dari translasi ke nilai discrete, sehingga tidak sesuai dengan bentuk seharusnya dari sinyal tersebut. Nah, di sini bisa dilihat bahwa puncak-puncak dari sinyal ini, maaf, bawahnya dari sinyal ini seharusnya tidak berbentuk seperti ini, karena harusnya nilai nol ini harusnya dikonversi ada seperti di sini, bukan di bawah sini. Nah, hal ini dapat dikurangi juga dengan meningkatkan resolusi bit ADC. Oke, next ke rekonstruksi sinyal. Nah, rekonstruksi sinyal adalah proses mengubah kembali sinyal diskrit menjadi sinyal analog atau kontinu. Nah, ini juga merupakan kebalikan dari sampling tadi dan dilakukan oleh DAC. Secara umum, rekonstruksi sinyal itu dilakukan dengan yang pertama mengubah nilai digital menjadi analog, yang kedua melewatkan sinyal melalui low pass filter untuk menghilangkan komponen yang dengan frekuensi yang tinggi, dan yang terakhir menghasilkan sinyal analog yang mendekati sinyal asli sebelum sampling. Kurang lebih jadi bentuknya seperti ini. Jadi dari sinyal diskrit seperti ini diubah satu persatu menjadi ujungnya akhirnya menjadi seperti sinyal analog lagi yang kontinu. Nah, setelah DHC menghasilkan sinyal diskrit berbentuk tangga, filter low pass akan digunakan untuk menghasilkan frekuensi yang tinggi yang tidak diinginkan, menghilangkan frekuensi yang tinggi yang tidak diinginkan. Kata frekuensi harus disesuaikan dengan frekuensi Nyquist agar sinyal asli dapat dikonstruksi dengan baik. Nah, metodenya ada tiga. Yang pertama ada zero order Hort, yaitu DHC menahan nilai terakhir hingga nilai baru muncul. Nah, sinyal ini menghasilkan tangga diskrit yang sering digunakan juga dalam sistem digital sederhana. Selanjutnya ada first order hold atau FOH, digunakan interposisi linear antara titik sampel yang menghasilkan sinyal lebih halus dibandingkan dengan ZOH. Yang terakhir ada rekonstruksi dengan sync interpolation, yaitu menggunakan metode ideal yang fungsi sync ini di sini cukup rumit, yaitu ST sama dengan sigma dari negatif hingga hingga dari sinyal diskrit di sini adalah XM. Jadi lalu ada fungsi sinc-nya di sini T min NT per TS. Nah, sinc sendiri adalah fungsi interpolasi ideal di sini yaitu sin pt dibagi dengan pt. Dalam praktiknya rekonstruksi ini sangat sulit dilakukan sehingga biasanya dilakukan elektronik filter low pass. Nah, terakhir lanjut ke implementasi dari elektronik yaitu proses elektronik yang terjadi pada perangkat ADC dan DAC. Nah, yang pertama ada analog to digital converter atau disebutnya ADC. ADC ini adalah perangkat yang mengubah sinyal analog atau kontinu menjadi sinyal diskrit. Nah, ini adalah contoh gambar dari ADC. Sensornya secara langsung, ininya secara langsung, konverternya secara langsung. ADC sendiri pun banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Nah, ini ada fungsi-fungsi dari ADC juga. Pertama, contohnya mengubah tegangan dari sensor microcontroller menjadi data digital. Nah, ini digunakan dalam pelajaran IoT kita. Contohnya DHT sensor di sini. Jadi data-data dari sensor tersebut adalah data analog yang ujungnya perlu dikonversi menjadi data digital pada LCD atau pada kode yang ada pada Arduino. Oke, selanjutnya konversi audio analog menjadi format digital. Contohnya ini di sini ada audio converter dan telepon genggam. Selanjutnya bisa dilakukan juga untuk pemrosesan gambar. Gambar dari diskret itu menjadi data digital. Contohnya itu kamera digital yang akan menangkap data-data analog itu dan mengubahnya menjadi digital ke foto-foto kita. Oke. Selanjutnya ada dia Digital to Analog Converter atau DAC. Nah, DAC sendiri adalah perangkat yang melakukan proses berlawanan dengan ADC, yaitu mengubah sinyal diskrit menjadi sinyal kontinu. Nah, ini adalah contoh gambar ADC device. Maaf, ini adalah DAC ya harusnya. Contoh gambar DAC device, yaitu ya yang mengubah sinyal dari digital menjadi analog. Nah, DAC juga memiliki banyak fungsi yang bisa diatur di sini. Yang pertama, memutar suara digital ke speaker analog. Contohnya komputer, ponsel, dan sejenisnya. Lalu mengubah video digital menjadi sinyal analog untuk tampilan layar. Contohnya ada monitor atau TV analog. Dan mengontrol perangkat dalam sistem otomatis industri. Contohnya aktuator. Oh maaf, sepertinya saya terlewat satu slide, yaitu cara kerja ADC dulu pertama. Nah, jadi cara kerja ADC itu dibagi menjadi tiga proses. Pertama, sampling, yaitu sinyal analog diambil dalam interval waktu tertentu yang menghasilkan serangkaian titik-titik diskrit. Nah, frekuensi sampling ini harus memenuhi Tyrrell-Mann Nyquist agar tidak terjadi aliasing tadi. Sudah disebut Fs lebih besar sama dengan 2 Fmax. Lalu kuantisasi, yang kedua nilai sampel dikonversi ke level diskrit yang tersedia berdasarkan jumlah bit dikonversi ke dalam level diskrit terdekat berdasarkan dengan jumlah bit yang tersedia. Semakin banyak bitnya akan semakin kecil juga quantization error-nya.
Q errornya itu dapat dihitung dengan XN, yaitu sinyal discrete-nya, dikurangi dengan QXN, atau ininya, quantization dari sinyal discrete-nya. Terakhir encoding, nilai kuantitisasi dikonversi menjadi bilangan biner agar dapat diproses oleh komputer. Oke, setelah itu cara kerja DAC sebenarnya tidak jauh berbeda, yaitu kebalikan juga dari ADC tadi. Yang pertama dekoder data digital, berarti data yang tadi sudah diencoding harus didekode terlebih dahulu, yaitu nilai biner ini diterjemahkan menjadi tegangan atau arus sesuai dengan skala. Selanjutnya terjadi konversi digital ke analog, yaitu dengan metode umum seperti R2R ladder atau weighted resistor DAC digunakan untuk menghasilkan tegangan yang sesuai. Dan yang terakhir biasanya dilakukan juga low pass filter atau reconstruction filter yang digunakan untuk mengembalikan ke dalam bentuk kontinu yang semula lagi. Nah, sinyal yang masih dalam bentuk langkah-langkah diskrit itu dihaluskan untuk menghasilkan gelombang kontinu menggunakan fungsi interpolasi seperti ini. Yaitu XT tadi gelombang kontinu menggunakan sigma lagi dari negatif infinity sampai infinity, XN sinyal diskrit dengan sincaian tadi yang sudah dibahas di slide. Nah, yang terakhir ini adalah perbedaan dari ADC dan DAC. Pertama bisa dilihat pertama dari fungsinya, yaitu ADC adalah mengubah sinyal analog menjadi digital, sedangkan DAC kebalikannya, yaitu mengubah digital menjadi analog. Inputnya dari ADC adalah sinyal analog, sedangkan DAC adalah sinyal digital atau bilangan biner. Nah, outputnya sinyal ADC menghasilkan data digital karena analog to digital converter, sedangkan DAC ini kebalikannya, karena dari digital to analog, maka outputnya adalah sinyal analog. Selanjutnya komponen utama. Komponen utama dari ADC adalah sample and hold, quantizer, and encoder. Sedangkan komponen utama DAC adalah decoder, resistor network, filter low pass, dan lain-lain. Prinsip utamanya ADC adalah sampling, kuantisasi, dan encoding, sedangkan DAC adalah interpolasi dan filtering, yaitu menggunakan low pass filter. Sedangkan terakhir aplikasi umum dari ADC dan DAC. ADC itu kebanyakan digunakan pada sensor, audio recording, sistem pengukuran yang membutuhkan data digital dan memasukkan nilai analog. Sedangkan kebalikannya DAC itu seperti speaker, tampilan video, dan kontrol motor yang memasukkan data digital dan mengeluarkan output data analog. Baik, demikian saja presentasi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.